Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kunci keberhasilan koperasi terletak pada para anggotanya, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam koperasi seperti jantungnya tubuh manusia. Karena dalam koperasi, anggota berperan ganda atau dual identity, yaitu sebagai pemilik dan pengguna. Sebagai gerakan, koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama antar anggota. Ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kemakmuran masyarakat. Seperti yang pernah dikatakan Bung Hatta bahwa makmur koperasinya, makmurlah hidup anggotanya, akan tetapi jika rusak koperasinya, rusaklah hidup anggotanya. Jadi, mari kita berkoperasi yang bersih dan jujur. Mari berkoperasi jujur dan bersih. Mari berkoperasi yang jujur dan bersih. Mari berkoperasi yang jujur dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tentang salah satu profil koperasi jasa non simpan pinjam di Indonesia yang berhasil. Dengan mata kuliah Koperasi dan UMKM, topik pembahasannya adalah koperasi jasa non simpan pinjam. Inilah merupakan data anggota kelompok kami. Koperasi jasa non simpan pinjam. Pengertiannya yaitu merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa dalam bidang non simpan pinjam. Juga merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Berikut ini kami akan memaparkan tentang salah satu koperasi jasa non simpan pinjam di Indonesia yang berhasil, memiliki nama Kosti Solo. Kosti Solo atau Koperasi Sopir Transportasi Solo Indonesia yang sudah berbadan hukum, lokasi di Jalan Sumpah Pemuda nomor 145 Mojosongo, Jebres, Surakarta. Kosti Solo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan transportasi darat atau taksi. Kosti Solo menyediakan layanan angkutan yang terbaik dan terpercaya untuk masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Taksi Solo menyediakan layanan yang aman, terpercaya, dan selalu dapat diandalkan, dengan operator yang berpengalaman, ramah, dan sopan, dan siap melayani 24 jam. Pangkalannya tersebar di beberapa wilayah, sehingga dapat memungkinkan untuk melayani seluruh pengguna jasa taksi di Surakarta umumnya dan sekitarnya dengan baik dan cepat. Selanjutnya adalah profil sejarah dari Kosti Solo. Kosti Solo secara resmi berdiri tanggal 29 Juni 1994 dengan nama awal Kosti Solo, yang lebih dikenal dengan nama Taksi Kosti. Kosti Solo merupakan koperasi pengemudi atau sopir taksi pertama yang muncul di kota Solo, Surakarta, maupun Jawa Tengah sebelum Kosti Semarang pada saat itu. Para pengemudi atau sopir taksi di kota Solo saat itu memilih bentuk usahanya adalah berbadan hukum koperasi. Sebab koperasi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan anggotanya. Usaha yang dikelola berasal dari dan oleh anggota, serta hasilnya juga untuk kesejahteraan anggota. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang berbadan hukum non-koperasi seperti PT atau sejenisnya, di mana pengelolanya adalah pemilik, pemodal atau majikan, sedangkan pengemudi akan tetap sebagai pengemudi atau buruh dengan pendapatan berupa upah kerja. Berbeda dengan bentuk koperasi, semakin besar pendapatan maka semakin pula sejahtera. Selanjutnya ada visi dan misi dari Kosti Solo. Visinya yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta ikut berperan aktif memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai sokogurunya. Misinya yaitu pertama, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa taksi atau konsumen dan masyarakat luas di Surakarta dan sekitarnya dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.
Yang kedua, memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Surakarta dalam upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam hal transportasi. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, menerapkan konsep pekerja menjadi pengelola atau pengusaha. Selanjutnya, salah satu kunci sukses dari Kosti Solo yaitu memiliki owner operator sistem Kosti Solo. Owner operator sistem Kosti Solo adalah sistem pengelolaan yang menjadikan pengemudi atau sopir sebagai pengelola armada taksi sekaligus mengoperasikannya. Dengan kata lain, armada taksi yang dikelola nantinya akan menjadi milik sendiri. Sistem ini memang sangat berbeda dengan perusahaan lain, di mana perusahaan atau pemodal sebagai pemilik armada taksi sedangkan para pengemudi atau sopir sebagai pekerja. Ciri owner sistem Kosti Solo adalah adanya perikatan pengelolaan kendaraan taksi antara Kosti Solo dan anggotanya. Adanya fasilitas asuransi armada taksi Solo oleh sistem manajemen Kosti Solo. Adanya pengurusan administrasi dan perjanjian perizinan armada taksi oleh sistem manajemen Kosti Solo. Adanya penyediaan order pemesanan taksi oleh sistem manajemen. Adanya pengendalian pengoperasian armada taksi oleh sistem manajemen. Adanya pengelolaan dana dari setoran taksi oleh sistem manajemen yang dimiliki Kosti Solo. Adanya penyediaan kebutuhan spare part armada taksi oleh sistem manajemen Kosti Solo. Adanya fasilitas perawatan dan perbaikan armada taksi oleh sistem manajemen Kosti Solo. Adanya program simpan pinjam anggota oleh sistem manajemen Kosti Solo. Adanya fasilitas asuransi kesehatan atau KIS anggota oleh sistem manajemen Kosti Solo. Adanya pendidikan dan pelatihan baik tenaga pelayanan perkoperasian oleh sistem manajemen Kosti Solo. Jadi Kosti Solo memberikan setiap anggotanya berhak atas pelayanan yang terbaik, memiliki kesempatan untuk maju dan berhasil dalam bidang masing-masing melalui layanan yang diberikan, mendapatkan bimbingan dan arahan untuk menjadi berdedikasi dan berdisiplin, mencari peluang usaha yang dapat meningkatkan kerjasama ekonomi anggota. Dengan pengelolaan owner operator sistem akan menjadikan anggota lebih sejahtera. Selanjutnya, Kosti Solo juga banyak meraih penghargaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerahnya. Penghargaan di tingkat nasional. Pertama, tahun 2014 penghargaan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia sebagai koperasi berprestasi tahun 2014. Yang kedua, tahun 2011 penghargaan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia sebagai koperasi berprestasi tahun 2001. Yang ketiga, tahun 2001 penghargaan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia sebagai koperasi berprestasi tahun 2001. Yang selanjutnya, penghargaan di tingkat daerahnya. Pertama, tahun 2014, Solo Brand Champion Most Favorite Youth and Women 2014, Best Champion kategori taksi. Yang kedua, tahun 2013, Solo SEA 2013, Service Excellence Award, The Best of Solo Service Excellence Champion kategori taksi operator. Yang ketiga, tahun 2012, penghargaan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin Jawa Tengah sebagai 300 koperasi unggulan Indonesia tahun 2012. Yang keempat, tahun 2009 Excellent Brand Award tahun 2009 kategori perusahaan taksi diselenggarakan oleh TAT-TV Survey One Richmark. Yang kelima, tahun 2001 Solo Customer Satisfaction Index tahun 2001 kategori angkutan kota, indeks tertinggi kepuasan pelanggan di Solo. Itulah merupakan penghargaan yang dimiliki Kosti Solo. Selanjutnya, jasa dan layanan yang dimiliki oleh Kosti Solo. Taksi Kosti Solo menyediakan layanan angkutan umum yang prima kepada masyarakat Surakarta dan sekitarnya, yang menjanjikan layanan yang nyaman, aman, terpercaya, dan selalu dapat diandalkan, dengan didukung operator telepon yang berpengalaman, ramah, dan sopan,
serta siap melayani selama 24 jam penuh. Selanjutnya, layanan yang dimilikinya yaitu 1. Kualitas pengemudi yang meliputi pengetahuan rute jalan, tingkat kesopanan, kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, dan cara mengemudi mobil. Yang kedua, tarifnya yang berkompetitif. Taksi Kosti menggunakan tarif batas bawah atau buka pintu atau flagpole sebanyak 5.500 saja. Yang ketiga, fitur-fiturnya yang selalu berinovasi. Yang keempat, kenyamanannya menjadi salah satu penentu kepuasan. Yang kelima, keamanan yang terjamin. Yang keenam, layanan pengaduan informasi yang disediakannya. Berikut ini merupakan kunci sukses atau keberhasilan dari Kosti Solo. Karena zaman sudah modern, transportasi akan memberikan dampak bagi kehidupan sosial dan dapat mengefektivitaskan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan masyarakat dengan alat transportasi saat ini begitu tinggi, mengakibatkan jasa layanan transportasi banyak sekali diminati. Kunci suksesnya yaitu Kosti Solo memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para customer, serta para pekerjanya yang rajin, jujur, dan ulet. Karena dibuktikan dari hasil observasi, ketika customer merasa barangnya ketinggalan, maka one day service atau Kosti memberikan 1 hari pelayanan dan saat itu juga diselesaikan. Itulah merupakan kunci sukses yang dimiliki oleh Kosti Solo. Inilah merupakan profil keuangan dari jasa Kosti Solo, memiliki pendapatan bersih sekitar 1.132.519.678 rupiah, dengan beban pokok penjualan 574.976.884 rupiah. Hasil dari usaha kotornya yaitu sekitar 557.542.794 rupiah. Inilah sedikit visual dari Kosti Solo, memiliki mobil yang seragam berwarna biru. Sekian dan thanks for your attention. Thank you guys.